Sebuah kisah yang dialami oleh Aji dan teman-temannya saat berlibur ke suatu villa di daerah dekat dengan ibu kota. Tanpa mereka sadari, ada hal yang membuat makhluk di sekitar marah hingga mengganggu tanpa henti. Bosan sekali rasanya libur gini-gini aja, gumam Aji di teras depan rumahnya. Sudah seminggu kampus libur panjang, kebanyakan orang pasti senang karena dapat beristirahat dan berkumpul dengan keluarganya di rumah. Namun tidak dengan Aji. Dia sangat benci dengan hari libur karena tidak ada kegiatan di rumah hingga membuatnya bosan. Aji adalah tipe orang yang paling aktif. Dia tidak suka hanya berdiam diri di rumah. Baginya, melakukan kegiatan di luar lebih menyenangkan karena dapat bertemu dengan teman-temannya dan bermain bersama. Mungkin karena Aji yang tidak begitu dekat dengan kedua orang tuanya, hingga dia menjadi merasa tidak betah. Aji mengambil handphone di kamarnya, lalu kembali duduk di teras depan. Dia membuka grup WhatsApp dan membaca pesan-pesan yang dikirim oleh teman-temannya. Sepintas Aji ingat kalau pamannya mempunyai sebuah villa di daerah dekat ibu kota. "Teman-teman, ada yang mau ikut ke villa pamanku tidak?" Aji mengirim pesan ke grup WhatsApp. Tidak butuh waktu lama, ajakan Aji dibalas oleh teman-temannya. Mungkin mereka pun merasakan hal yang sama seperti Aji yang bosan berada di rumah. Akhirnya mereka semua pun setuju dan mempersiapkan barang-barang yang dibutuhkan untuk di sana dan sepakat untuk berangkat esok hari. Mereka tidak tahu hal apa yang akan mereka alami, sesuatu yang mengerikan menanti. Jam sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Aji masih sibuk menyiapkan bajunya. Sesuai kesepakatan harusnya pukul 8 sudah berkumpul di tempat yang ditentukan. Handphone Aji sudah ramai dengan notifikasi pesan dan telepon masuk, tapi Aji hiraukan. "Ini aku OTW." Aji mengangkat telepon dari salah satu temannya. "Kamu itu, jadinya jam berapa kita kumpul? Tapi baru jalan sih. Kita sudah di sini semua," balas temannya. "Iya maaf, tadi aku kesiangan." Setelah berpamitan dengan orang tuanya dengan tergesa-gesa, Aji mengeluarkan mobilnya dan langsung menuju tempat kumpul. Pasti kena omel lagi aku sampai di sana, ucap Aji dalam hatinya. Jarak rumah Aji menuju titik kumpul memakan waktu 30 menit. Akhirnya Aji sampai. Aji melihat wajah teman-temannya seperti kesal. Mungkin karena menunggu Aji terlalu lama. "Maaf ya teman-teman, aku telat." "Yaudah, ayo kita langsung jalan aja," balas salah satu dari temannya. Sebelum berangkat, Aji melihat siapa yang ikut. Andra, Kinan, Yuni, dan Septi. "Loh, kurang satu ini," gumam Aji dalam hatinya. "Yun, Melisa tidak jadi ikut." "Tidak Ji, dia harus keluar kota bersama keluarganya." Tanpa kehadiran Melisa, mereka terhitung menjadi ganjil. Tiba-tiba perasaan Aji menjadi tidak enak, seperti ada sesuatu yang mengganjal namun Aji hiraukan. "Yaudah yuk, berangkat," ajak Aji kepada teman-temannya. Setelah menempuh jarak yang cukup jauh, sampailah Aji dan teman-temannya di villa tersebut. Ini adalah kunjungan ketiga Aji ke sini dan villa pamannya tersebut tidak disewakan untuk umum, hanya untuk acara keluarga saja. Aji membuka gerbang depan. Terlihat banyak daun yang berserakan di tanah. Sebelumnya villa ini ada penjaganya, namun mengundurkan diri dan hingga saat ini pamannya belum mendapatkan penggantinya. Setelah gerbang terbuka, Aji dan temannya memasukkan mobil menuju halaman depan villa. "Aji, ini tidak ada yang menjaga villanya?" tanya Yuni yang terlihat seperti ketakutan. "Kata pamanku sih tidak ada Yun, sudah mengundurkan diri." Ternyata tidak Yuni saja yang merasakan hal tersebut, namun Septi juga. Septi dan Aji sama-sama mempunyai kepekaan akan kehadiran makhluk halus. Hanya saja mereka berdua tidak dapat melihatnya.
Sudah tidak perlu khawatir Yun, aman kok di sini, ucap Septi yang mencoba menenangkan Yuni. Di sisi lain, Septi merasakan ada aura mistis yang cukup kuat. Mungkin terbentuk akibat tidak ada yang menghuni villa ini di waktu yang cukup lama. Teman-teman, sebelum nanti kita masuk, bereskan barang dan bersihkan halaman depan ya, agar nanti kita bisa kumpul di sini. Oke Ci, hitung-hitung kita sudah menginap gratis di sini, jadi sekalian saja, ucap Andra. Villa kepunyaan Paman Aji ini cukup besar dengan desain seperti rumah zaman dahulu. Banyak ornamen-ornamen yang terbuat dari kayu juga. Halaman depan yang luas dan ada beberapa kebun kecil yang sudah tidak terawat menambah kesan villa ini seram. Setelah memasukkan barang-barang ke dalam villa, Aji membagi kamar untuk masing-masing. Sebenarnya di villa ini ada 6 kamar. Namun karena Yuni tidak berani tidur sendiri, dia meminta Septi untuk sekamar dengannya. Sementara Aji, Andra, dan Kinan menempati kamar sendiri. Padahal Kinan termasuk penakut, namun sebagai laki-laki dia malu untuk mengatakannya. Dan juga tidak ingin terlihat penakut di depan Septi, wanita yang dia sukai sejak lama. Teman-teman, setelah ini kita kumpul di depan ya untuk bersih-bersih. Nanti aku ambilkan alat-alatnya di gudang belakang, ucap Aji. Kamu berani sendiri, Ci? Tanya Kinan yang penasaran. Berani? Memangnya kamu? Jawab Aji sembari meledek Kinan. Di saat yang lain membereskan kamarnya masing-masing, Aji berjalan sendiri ke arah belakang villa. Gudang yang biasa untuk menaruh alat-alat dan barang tidak terpakai memang sengaja dibuat terpisah sendiri oleh pamannya. Di saat berjalan menuju gudang, Aji melihat sekitar villa yang sangat berantakan. Banyak sampah yang berserakan dan daun-daun yang sudah mengering juga. Sampai terlihat ada bangkai binatang yang sudah tinggal tulang saja. Sayang sekali villa paman ini tidak ada yang mengurus. Padahal kalau disewakan, lumayan uangnya kan? Gumam Aji dalam hatinya. Sesampainya di depan gudang, Aji tiba-tiba berhenti dan terdiam sejenak. Dia mendengar ada suara benda jatuh dari dalam gudang. Hal ini membuat Aji ragu untuk membuka pintunya. Sejenak Aji menenangkan dirinya dan berpikir positif. Aji membaca-baca doa dalam hatinya, semoga saja apa yang tadi dia dengar hanya perasaannya saja. Setelah cukup tenang, Aji membuka gembok yang terlihat sudah berkarat. Pintu gudangnya pun terlihat sudah sangat tidak layak. Ada beberapa bagian bawahnya yang rusak seperti habis dimakan rayap. Saat pintu terbuka, suasana gelap menyambut penglihatannya. Aji mencari saklar lampu gudang tersebut, namun ternyata lampunya sudah mati. Karena dia tidak membawa senter atau korek api, akhirnya dia terpaksa kembali ke dalam villa untuk mengambil senter. Aji sengaja membuka pintu gudang tersebut saat ditinggalkan, karena ada bau menyengat dari arah dalam gudang. Saat sudah berada di dalam villa, Aji melihat Andra berada di ruang tengah, yaitu ruang TV sedang bersantai di atas sofa. Dra, kamu udah beres-beres kamarnya? Tanya Aji ke Andra. Sudah Ji, aku kan bawa baju sedikit. Oh ya udah, bantu aku cari senter Andra, karena gudang belakang lampunya mati dan gelap. Loh memang tidak ada jendelanya di gudang itu Ji? Tanya Andra yang penasaran. Tidak ada, itu tempat full kayu semua Andra. Jadi tidak ada cahaya yang masuk ke dalam. Ya udah deh, aku bantu cari, jawab Andra dengan sedikit malas. Aji dan Andra mencari di setiap lemari yang berada di villa tersebut, namun tidak ketemu. Sepertinya paman Aji tidak menyimpan senter di villa tersebut. Aji ingat ada pondokan kecil di dekat pintu gerbang. Pondokan itu adalah tempat penjaga villa ini. Dra, coba kamu cari di dapur ya. Aku cari di pondokan yang di samping gerbang itu. Oh, oke deh Ci. Aji menuju pondokan kecil tersebut.
Kembali yang terlihat kesan kumuh dan beberapa daun menutupi teras depannya. Aji tidak melihat gembok di pintunya. Kuncinya pun Aji tidak tahu. Dia coba buka pintu tersebut dan ternyata memang tidak terkunci sama sekali. Saat pintu terbuka lebar, Aji dikagetkan oleh tikus yang tiba-tiba saja berlari ke arah keluar dari dalam. Karena hal ini saja membuat jantung Aji berdetak cukup kencang. Aji mencari saklar lampu pondok tersebut dan untung saja dapat menyala. Terlihat debu mengisi ruangan pondok. Bangku dan meja makan tertutupi oleh plastik. Sepertinya penjaga sebelumnya sengaja menutupinya agar tidak kotor. Di tempat ini kembali terjadi sesuatu yang membuat jantung Aji berdetak kencang. Gelas yang berada di atas lemari bergeser. Aji tidak melihat, namun suara pergeseran itu terdengar cukup jelas olehnya. Astaga, ini masih siang, kenapa sudah mengganggu? Mungkin perasaan saya saja. Dia kembali membaca doa, lalu melanjutkan mencari senter di setiap lemari. Beruntung Aji menemukannya. Setelah mendapatkan senternya tanpa pikir panjang, Aji langsung menuju pintu keluar. Namun saat berjalan, ada sesuatu yang membuat Aji kembali terhenti. Dia melihat sebuah foto yang terpajang di tembok pondok tersebut. Foto siapa ini ya? Oh, mungkin penjaga sebelumnya. Di foto tersebut ada seorang laki-laki tersenyum sedang berdiri di depan villa ini. Aji mendekatkan wajahnya ke foto tersebut karena ada hal aneh dari arah dalam villa. Dari jendela sebelah kanan seperti ada sesuatu yang mengintip dan terlihat samar, seperti membentuk sebuah mata yang berwarna merah. Seketika Aji merasa merinding melihatnya. Mungkin kotoran yang ada di jendela. Karena tidak ingin berpikir yang macam-macam, Aji langsung keluar dan meninggalkan pondok tersebut, lalu menuju langsung ke gudang belakang villa. Sesampainya di sana, Aji kembali terheran-heran karena pintu gudang saat dia meninggalkannya dalam keadaan terbuka. Namun sekarang dalam keadaan tertutup rapat. Lebih herannya lagi, pintu tersebut kembali terkunci dengan gembok. Sekali lagi Aji tidak memikirkannya. Mungkin saja salah satu temannya yang mengunci gudang tersebut.